Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Hari ini kita mau bahas topiknya yaitu adalah Rolex Sleeper Watch. Maksudnya sleeper gimana? Em, Rolex yang nggak terlalu terkenal di kalangan pecinta Rolex ya. Tapi menurut saya ketika kita punya sleeper watch ini atau memakai atau mengkoleksi sleeper watch ini nggak terlalu hype gitu. Jadi bisa dibilang menurut saya jadi karena nggak terlalu hype jadi cenderung lebih asik dan lebih keren gitu. Daripada Rolex yang udah hype banget, yang semua orang kayaknya make, semua orang suka, dan bisa dibilang pasaran ya. Kenapa tanda kutip? Karena bukan berarti pasaran itu gampang, tapi rata-rata orang yang beli Rolex entah itu di authorized dealer atau di gray market tuh belinya model ini. Menurut saya sleeper watch ini adalah model-model yang di kemudian hari bisa punya potensi yang besar juga untuk menjadi sebuah investasi. Nah, apa aja sleeper watch itu? Kita lihat ya. Yang pertama, menurut saya hampir semua tipe Yachtmaster 40 mm itu merupakan sleeper watch. Tapi kalau buat preference saya, si Yachtmaster 40 mm yang menurut saya suka gitu ya, yang saya sendiri suka, yang saya sendiri memang jika ada di authorized dealer memungkinkan sekali untuk membelinya gitu, yaitu satu yang Yachtmaster 40 mm platinum bezel ya. Jadi bezelnya platinum, terus stainless steel, rhodium dial. Jamnya seperti ini. Saya pernah melihat ini di waktu itu ketika liburan ke Greek ya, di Yunani, di Santorini. Ada jam ini dan waktu itu keren sih. Walaupun mindsetnya masih berpikir, jam itu harus yang terkenal seperti Submariner, seperti GMT Master, seperti Daytona gitu ya. Tapi ketika saya cek dan lihat-lihat lagi makin kesini, di mana Submariner, GMT Master, dan Daytona itu udah merupakan hype-nya Rolex banget. Kalau suatu saat untuk dipakai gitu ya, saya berpikir malah arahnya pengen punya yang seperti ini. Jadi jarang ya ngelihat orang memakai Yachtmaster gitu. Kalau saya lebih sering melihat orang memakai Rolex itu Submariner, GMT Master, atau Daytona gitu. Ya yang paling sering memang GMT Master dan Submariner. Itu yang paling sering. Nah, ini sebenarnya udah movement yang baru ya. Jadi yang kalau yang dulu sejauh yang saya tahu udah discontinued, tapi maksudnya dari movement aja. Jadi seperti Batman yang sekarang gitu, di discontinued-nya itu movementnya aja. Dulu itu cuma 48 hours power reserve, sekarang 70 hours power reserve. Dan ada juga yang blue dial, yaitu yang seperti ini. Nah, dua tipe Yachtmaster 40 mm ini menurut saya keren sih. Kalau teman-teman yang punya ya, teman-teman boleh komen sih di bawah gimana pengalaman teman-teman dalam memiliki kedua jam tangan ini atau salah satu dari kedua jam tangan ini. Yachtmaster 40 mm dan yang mana yang blue dial atau rhodium. Dua-duanya sih menurut saya keren. Oke, berikutnya dari Yachtmaster 40 masih ya, yang menurut saya termasuk sleeper watch atau under the radar. Jadi jarang lah gitu ngelihat orang pakai ini. Yaitu adalah yang Everose Gold, pakai rubber itu apa ya, Oyster Flex. Kalau Rolex itu Oyster Flex. Cuman kalau yang ini saya pernah lihat lah orang pakai, saya pernah lihat. Modelnya juga keren ya, bagus ya. Rasanya salah satu sport watch, contoh kayak GMT kan belum ada yang pakai rubber ya. Terus Submariner juga belum ada yang pakai Oyster Flex langsung. Jadi mungkin di luar dari Daytona ya, di luar dari Daytona, ini Yachtmaster ini salah satu sport watch yang memakai Oyster Flex ya dari Rolex. Jadi agak jarang, tapi saya pernah lihat. Kalau di antara Everose Gold ini sama yang sebelumnya Platinum Bezel Stainless Steel, saya pilih yang bracelet sih, Platinum Bezel Stainless Steel. Dan antara rhodium atau blue dial dua-duanya oke ya.
nggak ada masalah sih gitu. Keren lah, menurut saya keren. Nah, jadi saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang lebih memilih hype gitu daripada apa ya, keunikan. Tapi memang masing-masing punya selera lah. Saya makin lama makin melihat kebanyakan orang misalnya ketika sport watch semua, dan yang ceramic bezel semua. Ini memang kekurangannya platinum bezel. Konon platinum itu cenderung apa ya, gampang, lebih lunak lah, bukan lebih lunak ya, lebih ya gampang tergores dan gampang kena, mempunyai chip, ding atau dent gitu ya, daripada ceramic bezel. Itu lebih kuat sebenarnya, jadi kelemahannya itu sih. Nah, kalau teman-teman pilih yang mana nih dari antara tiga ini? Sebenarnya di luar dari sini ada juga yang two tone ya, two tone Everose Gold, ada yang coklat bezel, sama ada yang coklat dial, sama ada yang black dial yang Yachtmaster. Tapi balik lagi, kalau two tone itu selera ya, memang lebih blingy gitu, lebih mengkilap gitu. Kurang lebih jamnya seperti ini ya. Nggak tahu teman-teman suka. Memang kalau lihat aslinya sih keren-keren aja sih teman-teman, secara kalau misalnya kita mengartikan ini sebagai jewelry atau perhiasan gitu. Nah, jadi ini sleeper watch Rolex dari jenis Yachtmaster 40 mm. Nah, menurut saya apalagi sih sleeper watch gitu. Saya ada suka dua sleeper watch ya dari Rolex, yaitu adalah tipe Day Date yang all white gold, yang blue bezel. Kan terkenalnya itu sekarang itu yang olive green ya, tapi saya suka yang blue bezel sih. Sorry, blue dial. maaf. Nah, jadi all white gold, blue dial seperti ini. Ini bagus teman-teman. Jadi kalau suatu saat gitu ya, memang punya budget lebih gitu untuk memakai all gold Rolex gitu, ini salah satu yang mungkin menjadi pilihan saya sih gitu, daripada beda ya. Datejust itu dari Datejust itu beda, karena Datejust sekarang Datejust 41 mm, dan yang blue dialnya itu walaupun memang bagus teman-teman, tapi udah hype juga gitu. Ketika masuk ke Datejust itu udah beda gitu sebetulnya, beda, different league lah gitu, different league. Nah, lalu saya pernah waktu itu iseng ya, jadi ngebantuin temen untuk nyari buat papahnya gitu. Saya sempat WA marketing jam di kota ini gitu ya, dikasih Day Date, karena dia nyanyi all gold ya. Day Date yang ada diamondnya itu diamond baguette black dial. Nah, ini juga menurut saya under the radar sih. Jadi warnanya hitam, diamond baguette, white gold, ini keren sih, black dial. Jadi sekali lagi, dari kalau memang ada budget lebih ya daripada si Datejust 41, ya ini jauh lebih keren. Kalau yang udah masuk ke Day Date, saya lebih prefer yang diamond baguette black dial daripada yang nggak ada diamond baguette black dialnya. Karena kalau yang nggak ada baguette gitu ya, yang black dial itu di Day Date itu agak-agak terlihat seperti Rolex Datejust jadinya gitu. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa sleeper watch di Rolex menurut saya teman-teman. Ada sport watch-nya, ada yang dressy watch-nya yang President bracelet ya, yang Day Date gitu. Menurut saya ini adalah jam tangan yang mungkin nggak semua orang nyari, nggak semua orang suka gitu. Tapi ketika kita pakai itu tetap bergaya, tetap keren gitu. Juga mempunyai value yang sekarang hampir rata-rata jam Rolex itu mempunyai value yang cukup baik ya, di luar dari sport yang hype gitu. Tetap sekarang Day Date sama jam-jam seperti ini, bahkan saya rasa Yachtmaster juga udah mempunyai retain value yang lebih baik daripada dulu-dulunya gitu. Oke, segitu dulu aja video hari ini, yaitu tentang sleeper watch dan watch under the radar. Menurut teman-teman gimana? Anda pilih yang jam Rolex sejuta umat, Submariner GMT Daytona, atau
Anda lebih memilih jam tangan yang ketika Anda pakai belum tentu semua orang pakai dan belum tentu semua orang familiar gitu. Sampai sini dulu teman-teman, see you in the next video.